Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman walhiqni bis-sabirin. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka talabul ilm. Jadi kita sudah sholat maghrib, alhamdulillah sampai 2 gelombang. Karena sampingnya ada wanita, ini nggak muat, jadi 2 gelombang. Ya, semoga ini kita bisa lebih memperbaiki sholat kita, bukan hanya kuantitasnya saja yang banyak, tapi juga kualitas sholat kita semakin lebih baik. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para umatnya, pada kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatul kubra di yaumil akhir nanti. Hadirin Allah, tentang fardhu sholat, tentang apa yang membatalkan sholat, apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan dalam sholat, kita sedang belajar. Sekarang kita belajar tentang sholat selain daripada sholat fardu, atau dalam bahasa fikihnya dikenal dengan nama sholat tatawwu atau sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi 2. Ya. Pertama adalah yang berkaitan dengan sholat wajib, yang kita kenal mungkin dengan sholat ba'diyah maupun qobliyah. Ada yang tidak berkenaan dengan sholat wajib, seperti sholat istisqa, sholat Aid, ya, sholat tarawih, ya, sholat kemarin kita sholat gerhana dan segala macamnya. Inilah yang dimasukkan dengan sholat sunnah. Dinamakan sunnah karena memang kita diminta untuk menambal. Ya, kan tidak ada di antara kita yang dari lahir sampai sekarang mungkin lurus terus, itu enggak Pak? Ada kalanya bengkok ke kanan, dan itu bengkok ke kiri. Kadang kita mungkin melupakan meninggalkan sholat fardu ketika kita masih belum eling, ya, masih belum sadar, ya. Wah, bagaimana ya? Karena dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ini berkata kepada malaikat, "Coba kamu lihat di antara salat hambaku." Nah, malaikat pun menjawab, "Wah, yang lengkap. Ada yang bolong, oh ini jam segini salat asarnya enggak, ini ada." Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim, mengatakan kepada malaikat, "Coba kamu lihat lagi, hal min tatawwu." Coba lihat, apakah di antara semua sholat dia, sholat wajibnya ada yang kosong? Pernah enggak dia melaksanakan sholat sunnah? Oh ada, entah itu sholat tahajud, entah itu sholat duha, entah itu sholat ba'diyah, qobliyah dan segala macamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala isi dengan sholat sunnah, sholat fardunya yang tidak lengkap. Begitu juga puasa kita. Ketika kita tidak melaksanakan sholat Ramadan, kita tutupi dengan puasa sunnah. Nah, ini ada dalam hadis qudsi yang pernah kita pelajari. Baik, hadirin rahmatullah, ini tentang sholat. Ada pertanyaan tentang sholat sunnah. Jadi ada 2 macam, yang berkaitan dengan ba'diyah, dengan sholat fardu, yaitu ba'diyah dengan qobliyah. Ada yang tidak berkaitan dengan sholat fardu, sholat istisqa, sholat khusuful qamar dan segala macamnya. Ini yang dinamakan sholat tatawwu atau sholat nafilah. Maka dalam Al-Quran disebutkan ketika sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat ba'diyah maupun qobliyah
hadisnya ini ada 12 rakaat yang muakkadah. Yang gak muakkadah yang mana saja? Kita harus tahu yang paling muakkad itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Maka sabda Rasulullah SAW, rakaatul fajr, 2 rakaat fajar ketika pagi hari, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan isi-isinya. Ya mungkin di dalam grup kita sudah disebutkan yang paling kaya di Indonesia nomor 1 itu. Yang paling kaya nomor 1 adalah kita kalau melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Karena kita memiliki dunia dengan isinya. Ya. Yang sering adalah bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, kita diskusi apakah muakkadah atau tidak. Ya, sholat sunnah qobliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu raka'ataini qabla al-maghrib." Shallu raka'ataini qabla al-maghrib. Ya, di akhirnya beliau mengatakan in syi'tum. Salatlah oleh kalian 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib berarti qobliyah. In syi'tum, kalau kamu menghendaki. Nah, dalil ini dikatakan bahwasanya qobliyah maghrib itu ghairu muakkadah. Ya. Qobla isya juga ghairu muakkadah. Nah, inilah beberapa yang perlu kita ketahui tentang nah sekarang kita ingin mengejar rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Betul enggak, Pak? Kita mau mengejar 2 rakaat. Bangun kesiangan. Dari rumah sudah qomat. Kita ke masjid, mau nggak mau kan ikut, nggak mungkin kita sholat sunnah. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW kalau sudah iqomat udah nggak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Maka ikuti sholat wajib bersama imam. Setelahnya, nah ini mungkin di antara kita kan nggak ada sholat setelah sholat subuh, betul nggak? Betul nggak, Pak? Tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Tapi kalau kita terlambat, tidak bisa melaksanakan sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, kita boleh melaksanakannya setelah sholat selesai. Nah ini mungkin, waduh, niatnya bagaimana? Ya sholat sunnatul fajr, jangan sunnah qobliyah. Ya, usolli sunnatul fajr, karena jaraknya adalah sebelum terbitnya fajar. Jadi jangan heran kalau ada yang sholat, ini nggak usah heran lagi nih Pak. Habis sholat subuh ada yang sholat, boleh nggak? Jangan ditegur dulu. Mungkin dia sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Nah sekarang udah ngerti hukumnya nih. Jadi jangan main, Pak Haji ada yang sholat sunnah tuh habis sholat subuh, mungkin tertinggal sholat sunnah fajarnya, sedangkan dia mau mengejar sholat sunnah
fajar. Nah, ini mungkin belum umum di kita, tapi sekarang kita sudah tahu hukumnya. Oke ya? Jadi jangan ada yang sholat sunnah setelah sholat subuh langsung laporan ke saya, Pak Haji, wah itu kok sholat sunnah lagi ya, mungkin dia sedang melaksanakan sholat fajar, dia nggak keburu untuk melaksanakannya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Ada hadis yang mengatakan, apakah ada hadis yang mengatakan? Nah ini ya. Apakah ada hadis yang menguatkan ya? Rasulullah sendiri ketika sholat subuh setelah selesai, ada seorang sahabat langsung berdiri melaksanakan sholat. Rasulullah nggak negur, sahabat yang lain kasak kusuk. Oh, gimana nih hukumnya? Gitu. Nah, ditanya, mengapa engkau sholat sunnah? Aku bukan sholat sunnah ba'diyah, karena ba'diyah subuh aku tahu tidak ada. Tapi aku mengejar sholat sunnah fajar. Nah, ini takrir dari Rasulullah, karena Rasulullah sendiri tidak menegur orang tersebut, para sahabat yang kasak kusuk. Ya. Secara fikihnya sudah dijelaskan tadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Saya kaitannya dengan sholat ba'diyah. Selama ini memang mungkin jamaah-jamaah itu sudah tahu dan saya belum mengatakan kenapa kalau sholat asar dan sholat subuh itu tidak ba'diyah. Oke. Itu pertama. Yang kedua kaitan dengan sholat fajar. Apakah sholat fajar itu lebih baik dilaksanakan di rumah atau di masjid? Kalau seandainya di masjid itu tidak memungkinkan, kalau kita jalan dari rumah ke warung misalnya cukup jauh, tidak sampai sini berarti kan sudah lebat misalnya. Terus kita sholat fajar dulu di rumah, namun di sini ketinggalan satu rakaat misalnya, itu lebih baik kita sholat subuh ba'diyahnya sholat fajarnya setelah subuh, kita sholat subuh di masjid, atau kita melaksanakan sholat fajar di rumah dulu, biar kita satu rakaat di sini menjadi makmum, kita tertinggal satu rakaat. Gimana Pak? Baik. Sholat ba'diyah subuh dengan asar, mengapa dimakruhkan istilahnya ya, ditiadakan? Karena menjelang itu adalah waktu fajar terbit, jadi kita diminta untuk tidak menyembah matahari karena akan terbit. Begitu juga ketika sholat asar, yaitu matahari akan tenggelam. Sama posisinya ketika sholat zuhur, itu tidak pas ketika matahari tengah-tengah. Betul nggak? Namanya sholat zuhur adalah zawal sedikit, tek. Nah, itu silakan sholat. Nah, kita tidak diminta untuk pada waktu 3 tersebut matahari terbit, matahari di tengah dengan matahari tenggelam, karena kita bukan abadatus syams, kita bukan penyembah matahari. Itu alasannya. Yang kedua, mana yang lebih baik? Baik, dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul mar'i fi baiti khairun. Ya, salat laki-laki di rumahnya lebih baik. Illa al-maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib ini lebih baik di masjid. Maka yang pernah kita bahas adalah kalau mau sholat sunnah ba'diyah, jangan semuanya di masjid. Rumah juga punya hak untuk kita sholatin. Begitu juga sholat subuh, kita bangun, sholat sunnahnya di sana, di rumah. Walaupun di sininya terlambat 1 rakaat masbuh. Maka dibilang saya paling bawel, ini waktu kita kecepatan. Antara azan dengan qomat terlalu cepat.
Cuman ini argumennya karena banyak yang kerja Pak Haji, jadi terpaksa waktunya sebentar gitu. Ya ikut umroh dengan saya, kita bisa sholat sunnah, jalan, azan, jalan, itu masih bisa sholat sunnah di hotel sampai ke masjid 25 menit antara azan dengan qomat. Ya makanya saya mengerti yang begitu. Saya mengerti di sini banyak dengan timing kerja dan segala macamnya. Gitu. Di sana mah nggak ada yang kerja Pak Haji. Ya. Ada lagi ya, jadi begitu berarti. Jadi mendingan lebih sholat fajar di rumah atau tinggal 1 rakaat. Usahakan dapat dua-duanya. Bagaimana caranya? Ya, mau di rumah lebih baik di rumah. Ya, saya kadang-kadang sholat ba'diyah itu nggak di masjid, di rumah. Karena kembali lagi, rumah juga punya hak untuk disolati oleh kita. Sholat fardunya kita di masjid. Ya, jangan semuanya sholat fardu di masjid, sholat sunnah di masjid. Rumah dapat mana? Cuma dapat dari istri, yang begitu. Kembali lagi, nah untuk istri kita, tadi kan kita. Ini bagaimana nih? Azan udah, sholatnya entar, enggak apa-apa. Jangan qomat, ikutin qomat di masjid enggak. Yang di rumah nih, yang sholat di rumah. Ya, sholat sunnah fajar dulu, baru sholat subuh. Biar dapat dua-duanya. Untuk yang di rumah nih, yang sholat di rumah, khususnya istri-istri kita, ya. Jangan langsung sholat subuh, tapi sholat sunnah fajar dilanjutkan dengan sholat subuhnya, gitu. Kan udah qomatnya di sini, yang qomat di masjid, di rumah mah belum qomat. Ya nanti kita berbicara tentang azan, qomat dan segala macamnya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak Budi. Ini kan ada larangan sholat setelah waktu duha. Waktu duha itu kan 10 menit sebelum zuhur itu kan dilarang kita sholat sebelum 10 menit sebelum zuhur. Saya pertanyaannya, seandainya hari Jumat ini kan kita kan datang pas larangan kita sholat. Waktu larangan. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid, apakah itu dilarang Pak? Oke. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kondisinya asar kita berangkat ke masjid? Kan tidak ada sholat ba'diyah, yang tidak ada adalah sholat ba'diyah. Kalau sholat sunat tahiyat masjid ada nggak? Tidak mengenal waktu. Sholat sunat tahiyatul masjid tidak mengenal waktu. Kapanpun, mau malam hari, mau subuh, ketika kita masuk ke dalam masjid manapun, kita menghormati masjid. Nah, ini salah satu adab kita menghormati masjid. Ketika kita masuk, kita sholat sunat tahiyat masjid. Begitu Pak Budi. Jadi sholat sunat tahiyat masjid ini tidak ada batasan waktu. Walaupun masuk larangan waktu sholat. Karena hukumnya adalah menghormati masjid, bukan waktunya. Gitu. Sama orang sholat sunnah misalnya janaiz, ya, maka kita di masjid ini kita sudah mulai budayakan, usahakan sholat janaiz ini adalah setelah sholat sunnah, setelah sholat
fardu begitu. Nah, kita membudayakan yang seperti ini, padahal tidak ada waktunya. Yang lain? Jadi kalau kita sholatnya itu di musola, kalau di surau ada nggak tahiyatul masjid? Kalau di masjid kan tahiyatul masjid. Bagaimana dengan musola? Apa tahiyat musola? Yang dinamakan masjid dari kata-kata bahasa Arab sajadah yasjudu sajadan wa masjadan ya ininya masjid itu adalah makan untuk kita sujud, yang dikhususkan untuk sujud dimanapun itu. Jadi tidak harus berbentuk masjid. Di rumah kita misalnya ada kita tempatkan khusus mihrab untuk sholat, kita senantiasa sholat di situ, itu juga dinamakan masjid karena tempat tersebut adalah tempat kita sujud. Jadi tidak melulu harus di masjid. Nanti di musola namanya usolli sunnata tahiyat musola. Kalau surau yang bingung bahasa Arabnya apa tuh surau? Nah. Ya, tetap namanya tahiyat masjid karena dia khususkan untuk sujud. Yang lain? Kalau di lapangan, yang lain. Lapangan untuk apa nih? Sholat. Nah ini sholat id kalau di lapangan itu tidak ada tahiyat masjid, tidak ada sholat sunnah. Datang duduk udah. Nah kalau kita karena kita di masjid maka ada tahiyat masjid. Di lapangan nggak ada tahiyat. Ya, karena memang ya, ini hukum sholat id itu yang dianjurkan adalah di lapangan. Kita kan nggak punya lapangan. Hah? Jangan ngomong dulu, sekarang kan gitu. Ya, masjid ya, sebagai pusatnya seperti itu. Yang lain, oke Pak ya. Jadi tidak ada syarat sunnah qobliyah id, nggak ada. Ketika khatib sudah naik mimbar, kita datang masbuk. Apa yang kita lakukan? Hadisnya ada. Jangan duduk. Jangan langsung duduk. Karena ada seorang sahabat langsung duduk, disuruh bangun oleh Rasulullah. Qum wa sholli rakaatain. Bangun, salat dulu 2 rakaat. Ya, silahkan ditafsirkan apakah itu sholat sunat tahiyat masjid ataukah sunat qobliyah yang kita kenal. Karena hadisnya seperti itu. Bangun dulu, jangan duduk dulu. Jadi walaupun kita terlambat sholat Jumat, jangan langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Oke. Nah, ini para ulama tafsirannya ada 2, yaitu apakah itu tahiyat masjid ataukah itu salat sunnah qobliyah. Nah, pada hari Jumat apakah ada ba'diyah? Ba'diyahnya tetap, tapi bukan ba'diyah Jumat. Waktunya waktu zuhur 4 rakaat. Gitu. Ada yang lain?
Ya. Jumat itu waktunya qobliyahnya qobliyah baik, niatnya kita kembali lagi ke niat. Kita sudah belajar niat itu untuk qobliyah disebutkan atau tidak? Qobliyah zuhur, qobliyah maghrib, qobliyah namanya qobliyah disebutkan enggak? Apakah menjadi suatu kelaziman? Apa menjadi suatu keharusan? Jadi namanya qobliyah apa itu tidak diwajibkan. Ya. Sholat sunat qobliyah zuhur, qobliyah saja cukup. Enggak, pasti karena waktunya zuhur. Nggak mungkin kita qobliyah asar di zuhur begitu. Qobliyah mah ada. Iya. Ya. Jadi qobliyah zuhurnya tidak wajib dilafatkan. Karena ini yang akan membedakan antara fardhuka apakah qobliyah atau sunnah, ya. Sunnahnya ini yang akan membedakan begitu. Tapi waktunya itu tidak diwajibkan. Jadi usolli sunata qobliyah zuhur, zuhurnya boleh dilafatkan, boleh tidak. Enaknya nggak usah. Usolli sunata qobliyah jum'ah, ya jum'ahnya boleh dilafatkan, boleh tidak. Gitu. Qobliyah. Qobliyah aja. Iya. Enggak apa-apa. Ya, karena kita sudah terbiasa kan qobliyah Jum'ah. Ya, padahal itu tidak menjadi suatu kewajiban. Kita sudah belajar tentang lafaz di niat kemarin gitu. Yang lain? Ya, Wak. Itu ba'diyah Jumat biasanya 2 rakaat. Itu sholat sunnah apa? 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Nah tadi gini, tadi kan bisa bilang ba'diyah Jumat itu kan tidak ada. Adapun ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nah selama ini katanya Pak Jahil habis sholat Jumat dia naik dia Jumat, tapi niatnya 2 rakaat gitu. Tadi kan sebelum 4 rakaat ini gimana katanya? Iya, yang lazim mungkin kita mengerjakan 2 rakaat. Betul nggak? Iya. Ya. Boleh nggak 4? Boleh. 2 juga boleh. 2 juga boleh. Sekarang tabungannya mau banyak apa mau dikit? Tapi rata-rata 2 ya. Tapi niatnya nih Ya 2. Niatnya ba'da zuhur apa ba'diyah, kembali lagi ba'diyah, usolli sunnatal ba'diyah kata ini Ustaz Bural Kiblah begitu. Nah, ya, ini mungkin menjadi karena kebiasaan kita menyebutkan. Jadi begitu diajarkan nggak wajib, bingung juga nih gitu. Ada sholat sunnah setelah sholat subuh karena terlambat boleh, bingung lagi nih gitu. Ini ada, maka jangan heran yang mau berangkat haji nanti Pak Yusuf, ya. Kita doakan tahun depan berangkat Pak Yusuf ya. Tahun ini mah enggak Pak Yusuf ya. Dia akan dalam kondisi tahun ini hanya 1000 jemaah, 300 penduduk Saudi, orang Saudinya 700 selain orang Saudi yang tinggal di sana. Jadi tidak ada orang luar Saudi masuk.
Ini perlu saya tegaskan. Jadi jangan terbawa oleh di medsos ini dari Aceh bisa dan segala macamnya. Kagak ada. Ya. Jadi di sana begitu sholat subuh selesai ada yang sholat, jangan ditegur. Mungkin dia sedang melaksanakan sholat sunnah fajar. Yang lain? Ini cukup. Sekarang kita belajar tentang zikir. Waradat syariah bi adhkar khassah tuqalu ba'da al-farad min kulli salatin maktubah wa minha ay yaqul subhanallah subhanallah salata wa talatin 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Apa yang dilakukan ya punten oleh saya pribadi itu dalilnya ada nggak dalam hadis? Ada, secara fikihnya ada. Nah, ada. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi, itu ada, hadisnya ada, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beberapa imam. Ya. Apa yang kita lakukan di masjid ini, insya Allah ada semua tuntunannya dalam hadis Rasulullah SAW, zikirnya dan segala macamnya itu ada. Ya, karena kita buka seperti ini dahulu ya tahun 2009 ketika kami diberi amanah untuk menjadi DKM, ini banyak yang nggak setuju kok ada zikir dan segala macam. Zikirnya itu ada, dalam fikihnya ada, dalam hadisnya ada. Karena saya lihat di Saudi nggak ada. Kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah dia ada yang zikir, bingung orang mau kapan mau tawafnya. Kapan mau qaraudahnya? Zikirnya mereka masing-masing. Ya, kok kita pakai dipimpin? Karena kita khawatir ada yang nggak ngerti urutan-urutannya. Urutan-urutannya juga berbeda-beda, Pak. Hadis ini mengatakan urutannya ini. Hadis ini ada. Ya, ini zikir setelah sholat. Doa, mengapa doanya bareng dan segala macamnya. Ya doa bareng yang mungkin di antara yang mengaminkannya ini ada yang diijabah, semuanya diijabah. Kalau kita sendiri-sendiri ya kita introspeksi diri kita kan gitu. Mungkin di antara 50 yang berdoa bersama-sama ada satu yang diijabah, semuanya diijabah, 50-50-nya yang satu masjid. Enak nggak Pak? Enak. Maka inilah fungsi daripada berjamaah. Ada pertanyaan tentang zikir setelah sholat? Ya sekarang lagi nggak ada nih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali lagi ini karena kita mempercepat. Ya nanti kalau sudah nggak tahu nih PSBB-nya kapan mau dicabut lagi nih, kayaknya diperpanjang lagi ya. Tangerang Raya diperpanjang sampai tanggal 26 sampai 26. Kabupaten sudah hijau. Nah, Kota Tangerang masih kuning. Kalau memang Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Pasar Kemis sudah hijau, ini softnya juga akan saya rapatkan kembali. Jadi nanti kedepannya satu jemaah satu kotak. Ya. Nanti kita konsultasi dulu dengan DNI Kecamatan Pasar Kemis kondisinya bagaimana. Kalau memang ini insya Allah sholat id ini satu kotak, satu jemaah satu kotak.
Ya, sekarang kita masih satu soft ini 19 dari 33 sampai 35 kapasitas kita satu soft. Ya, ini tentang sholat. Baik, ada pertanyaan? Sekarang secara detailnya adalah kalau ada seorang sholat sunnah ditepok jadi imam, fardu, bagaimana nih? Karena kembali lagi yang sering saya katakan, tidak semua orang yang sholat itu punya ilmu. Ya, tidak semua orang yang sholat itu punya ilmu. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah Allahu Akbar, udah rakaat, ditepok orang, kita kasih tanda. Ya harus praktek. Ini diminta pakai ini katanya, mau masuk YouTube katanya. YouTube apa nih? Allahu Akbar lagi begini, ada yang nepok-pok kan gitu, kita kasih tanda. Ini orang nggak ngerti juga, ya kita teruskan. Ya, bagaimana kondisinya yang nepok ini? Ya. Karena dia ketidaktahuan dia sah sholatnya. Ya, kembali lagi, karena ketidaktahuannya dia sah sholatnya. Ya, walaupun kita posisinya sholat sunnah, karena ketidaktahuannya dia sah sholatnya. Maka yang sering saya katakan, mari kita berilmu dalam beribadah. Ya. Jadi beribadah ini bukan hanya sekedar beribadah, harus juga dengan mempunyai ilmu. Salah satu contohnya seperti itu. Ya, kemarin dulu ada pertanyaan, bagaimana seorang mukmin penduduk asli bermakmum kepada musafir. Ya. Ketidaktahuannya itu menyebabkan dia selamat. Sah ketidaktahuannya, tapi kalau dia tahu, ya, baik, jangan main tepok-tepok aja Pak. Wah, ini kadang-kadang kita tertipu dengan zahir. Kadang-kadang kita tertipu dengan zahir. Melihat punten pajak berdiri lagi, punten. Sampel. Kalau begini kan cocok jadi imam, betul nggak Pak? Pas kan? Ditepuk sama orang yang tepuk itu salah nggak? Enggak. Coba Mas berdiri. Ada pajait, boleh bermakmum dengan dia. Mikir-mikir, betul nggak? Betul nggak baik? Tapi kalau tepuk pajait, ragu-ragu nggak? Yakin, karena pakai casingnya bagus. Oke Pak. Ya. Ini peringatan untuk kita ya. Ya. Janganlah kita berpakaian seperti para anbiya, tapi kita tidak seperti para nabi. Jadi kita berpakaian dengan apa yang ada untuk diri kita, tidak melihat orang yang di atas kita ilmunya, tapi kita bukan berada pada level mereka. Mungkin bapak-bapak mau melihat saya, apalagi kalau udah di luar masjid, cuek aja kan gitu, ngegoes kan gitu ya, menyesuaikan. Begitu di masjid, kita pada posisi siap menjadi imam.
Jangan sampai udah rapih begini banyak kan gitu ya. Ya punten ini mah udah pakai apa udang-udang, udah pakai sorban rapi dan gitu. Begitu disuruh mangga Pak doa, ini namanya mic itu bisa muter Pak. Padahal pakaiannya sudah keren, meyakinkan bisa menjadi minimal memimpin doa. Begitu dikasih mic muter ini. Ini hati-hati untuk kita. Maka kita saya berani memakai gamis karena memang saya bukan punya gamisnya, tapi punya keilmuannya. Pak Haji pakai gamis karena memang jadi punten kita menyesuaikan dengan apa yang kita miliki. Oke, ini tentang sholat sunnah menjadi imam bagi makmum yang ketidaktahuannya. Sekarang kita berbicara tentang sholat sunnah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sholat duha. Sholat duha, ya, ini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat duha. Yang jadi pertanyaan, kapan duha itu mulai dan kapan berakhir? Waktunya dari terbitnya matahari lebih kurang kalau kita ukur dengan anak panah, lebih kurang tripod lah sekarang ya, tripod anak-anak ini, itu sama tingginya, itu bisa kita mulai untuk sholat sunnah duha. Jam berapa kira-kira? Ada jam 7. Lihat. Sampai berapa lama? Jangan sampai sebelum zuhur kan begitu. Ntar zuhur belum azan bentar lagi zuhur, ayo sholat duha dulu. Ya udah, ya namanya duha itu lebih kurang sampai jam 10, setengah 11, udah maksimal setengah 11. Berapa banyaknya? Minimalnya 2, paling banyak 8. Sholat duha ini bacaannya pendek-pendek. Boleh, Al-Ikhlas boleh, kul boleh. Ya. Beda dengan tahajud. Tahajud dengan Al-Ikhlas. Tahajud itu panjang. Sabihis, jadi Al-A'la, Al-Ghasyiyah, itu yang panjang untuk salat tahajud. Jangan dibalik. Ya. Sholat duha dengan sholat ini, bacaan sholat duha itu pendek, ya. Bacaan sholat tahajud itu panjang, ya. Usolli sunatat duha, ya. Ya, ini tentang sholat duha. Cukup? Waktu mah nggak habis. Ya.
Baik, cukup sekian. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya kita ya. Ini malam ini kita panitia kumpul. Ya mohon kehadirannya karena tinggal lebih kurang 10 hari ya. Sekarang tanggal 18, 13 hari lagi kita 31. Kalender itu tanggal 31 di hari Jumat. Ya. Kita pernah belajar tentang sholat Jumat hukumnya apa bagi yang sibuk, bagi yang nggak sibuk. Wah, kata Pak Haji boleh buat Jumatan gitu. Akhirnya nggak Jumatan gitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita. Semoga kita dapat memperbaiki kita salat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian al-haqqu rabbika la takuna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah wa inayah wal afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.